Panggil saja aku Bey. Aku bekerja di salah satu toko di sekitaran daerah Bandung, di mana toko ini sebenarnya baru saja buka beberapa bulan ketika aku masuk. Aku bekerja di toko yang menjual produk makanan. Bangunan toko ini basicnya adalah rumah peninggalan zaman Belanda. Jadi jika dilihat, fasadnya memang bagus, antik, dan ditambah ornamen-ornamen modern dari toko kami yang akhirnya membuat tempat ini cukup estetik. Awal bekerja di sana, tidak terpikirkan olehku akan mengalami kejadian-kejadian aneh. Tapi pada akhirnya aku mengalaminya. Berawal dari benda-benda atau barang-barang di toko kami yang sering hilang. Misalnya alat makan yang sudah disimpan tiba-tiba jumlahnya berkurang, terutama alat-alat yang berbahan stainless. Menyimpan kunci di tempat yang sudah pada tempatnya tiba-tiba hilang dan ketemu di tempat-tempat yang aneh. Benda yang hilang memang pada akhirnya ketemu, tidak hilang oleh pegawai yang mencuri atau apalah. Sehingga aku dan rekan-rekan kerja lainnya berpikir bahwa ada yang jahil yang suka menyembunyikan barang-barang, dan akhirnya ketemu di tempat yang tidak seharusnya. Kejadian ini tidak setiap hari memang, cuma 1 minggu sekali mungkin terjadi. Sampailah pada malam itu. Ketika itu aku sedang beres-beres karena toko akan tutup. Kurang lebih jam 10 malam, aku mulai membereskan dan membersihkan sampah dan yang lainnya, karena saat itu adalah bagianku. Setelah membuang sampah ke tempat sampah, aku masuk ke dalam ruangan dan bermaksud untuk mengunci pintu depan. Kunci pintu depan biasanya digantung di dekat kulkas. Ketika aku akan mengambilnya, kuncinya tidak ada. Karena benda-benda yang seperti ini mungkin benda-benda yang mudah terbawa oleh orang lain, aku pun bertanya di grup apakah melihat kunci pintu depan, dan semua sepakat menjawab digantung. Bahkan temanku yang baru saja pulang beberapa saat yang lalu berkata dia masih melihat kuncinya digantung di dekat kulkas. Aku bilang tidak ada. Bahkan salah satu temanku berkata, kejadian lagi. Disembunyiin tuh
sama juri. Hantu kok jahilnya kayak begini sih. Aku yang saat itu dalam kondisi yang lelah dan ingin segera pulang ketika mendapatkan momen seperti ini sangat-sangat mengesalkan. Entah keberanian apa yang muncul saat itu, aku pun berteriak di tengah toko yang kosong dan sepi. Yang ada hanya aku seorang. Hoi, geus lah teu kudu jara ieu. Balikeun kuncina. Aing rek balik ye, hese. Aku berkata seperti itu dalam bahasa Sunda. Yang mungkin artinya, sudahlah, jangan jahil, saya mau pulang, kembalikan kuncinya. Aku lihat ke sekitar, tidak ada apa-apa terjadi. Dan rasa kesalku pun semakin menumpuk ketika itu, entahlah. Yo, mun sakirana nya nyumputkeun, balikeun. Wujud sok di hareupeun aing. Teu sieun aing mah. Kata-kataku terkesan menantang. Karena aku bilang, jika memang sosok-sosok di sini yang menyembunyikan, kembalikan dan mewujudlah. Aku tidak takut. Begitu kataku. Dan tiba-tiba seketika itu jendela-jendela di toko semuanya bergetar sangat keras. Getarannya seperti getaran ketika bangunan terkena gempa. Suara getaran kaca kini terdengar mengelilingiku. Aku melihat ke sekitar. Semua jendela nampak bergerak. Sampai tiba-tiba saja terdengar suara geraman yang sangat keras terdengar olehku, memekakkan telinga, dan suara itu sepertinya yang menggetarkan jendela-jendela ini. Aku langsung lari keluar dari ruangan. Dan ketika aku lari keluar, ku lihat di gantungan dekat kulkas, kunci pintu depan tergantung. Buru-buru aku mengambilnya, kembali masuk ke dalam, lalu mengunci pintunya dari dalam. Setelah itu aku kembali lagi berjalan ke arah kulkas untuk menyimpan kuncinya. Namun tak lama setelah itu, di ujung lorong toko, aku melihat seorang anak kecil. Tingginya kurang lebih 1,5 meter. Berdiri di dalam kegelapan.
memakai kemeja putih, celana pendek, dan kaos kaki yang cukup panjang selutut. Rambutnya pirang, seperti anak kecil Belanda. Dia berjalan dengan sangat perlahan. Dan tiba-tiba saja sosok itu berlari. Hingga terdengar suara tertawa anak kecil. Namun ketika sosok itu berlari, astaga. Ketika sosok itu berlari, kepalanya terjatuh dari badannya dan terpisah dari badannya. Sehingga sosok itu mendekatiku. Ya, anak kecil itu berlari mendekatiku tanpa kepala. Buru-buru aku langsung keluar dari toko dan menutup pintu belakang. Aku pun langsung pulang ke rumah setelah itu. Keesokan paginya, ketika aku kembali ke toko, aku ceritakan kejadian yang kualami semalam kepada pemilik toko. Dan kusarankan agar dibersihkan tempatnya karena cukup mengganggu dan jahil. Sepakat, kami pun manggil seseorang untuk membersihkan tempat itu. Tempat itu pun diruat. Setelah itu dapatlah jawaban bahwa sosok yang suka menyembunyikan benda-benda adalah sosok anak kecil Belanda itu. Dan di sini pun ada satu sosok yang sangat besar, tinggi, dengan mata yang merah, juga gigi taring yang panjang, di mana sosok itu sudah berada lebih lama. Dan sepertinya sosok itu yang sepertinya tertantang olehku. Baru suaranya saja sudah seperti itu. Untungnya aku tidak melihat langsung sosok tinggi besar itu. Sosok-sosok tersebut tidak bisa diusir dari tempat itu. Beberapa titik dipagari agar sosok-sosok itu tidak mengganggu. Hari demi hari berlalu dan berlanjut. Kadangkala di malam-malam tertentu, bulu kuduku berdiri merinding. Seperti ada yang selalu memperhatikanku. Sepertinya sosok hitam besar itu masih dendam padaku karena aku menantangnya. Entahlah. Yang jelas, tujuanku di sana untuk bekerja. Jika memang mereka ada, tak apalah. Masing-masing. Ini adalah
Kedua kalinya aku mengirimkan cerita kepada tim Nightmare Side Arden Radio. Dan menurutku ini adalah kejadian yang tidak akan pernah aku lupakan sampai sekarang. Atau mungkin seumur hidupku. Namaku Muti. Kejadian ini aku alami sekitar 2 tahun yang lalu. Dan sampai saat ini masih mengganggu kenyamananku di saat pulang menuju rumah. Aku tinggal di sebuah daerah jauh dari penduduk yang berada di daerah Bandung Timur. Aku seorang mahasiswi di salah satu universitas swasta di daerah Setiabudi, Bandung. Kini aku menginjak ke semester 7. Sore itu aku masih mengerjakan tugas kampusku yang hampir selesai di kosan temanku. Aku malas mengerjakan di rumah. Selalu sepi. Dan hanya aku dan ibuku yang tinggal di rumah. Tak hanya itu, kosan temanku ini lebih dekat dengan kampus. Jadi, lebih gampang jika ada revisi atau apapun itu. Aku dan temanku mulai bosan saat itu. Untuk mengusir bosan, kami mulai mencari film untuk ditonton. Kami pun larut dalam tontonan. Dan tak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Bablas nih, gue harus balik. Kataku sambil bergegas membereskan semua buku-buku dan juga laptopku. Kemudian memasukkannya ke dalam tasku. Temanku sempat menahan untuk pulang karena sudah sangat larut. Namun, aku pun meyakinkan diri untuk pulang. Dan temanku pun mengantar sampai depan gerbang kos. Jalanan malam itu tampak sepi. Hanya ada beberapa mobil dan motor yang di jalan menuju ke arah rumahku. Sampai akhirnya aku sudah dekat dengan rumah. Tinggal memasuki jalan komplek yang aku harus lewati dan sampailah aku ke rumah. Namun, pintu portal sudah ditutup. Aku lupa kalau portal sudah ditutup dari jam 10 malam. Akhirnya, aku harus memutar melewati sebuah jalan lain. Jalannya memang membuatku harus berputar cukup jauh. Namun, mau bagaimana lagi? Suasana jalan pun nampak tak seperti aku melewati jalanan komplek. Sepi, senyap. Bahkan hampir setiap rumah sudah mematikan lampu rumah mereka. Aku sedikit heran dengan hal ini. Sampai tiba-tiba aku mengerem mobilku. Di tengah jalan yang kulewati itu, kulihat seekor ular dengan ukuran lumayan besar ada di depanku.
Dan kini ular itu persis diam tak jauh dari depanku dan mulai mengangkat kepalanya. Aku sedikit takut dengan ular itu. Namun, tak lama kemudian, ular itu pergi ke semak-semak yang ada di sekitar rumah warga. Aku menghela nafas panjang. Semoga itu bukan pertanda buruk, pikirku. Aku melanjutkan perjalananku dan sampailah aku di sebuah tanjakan yang menjulang ke atas. Aku mulai memacu gas mobilku sampai... Loh. Kenapa nih? Di tengah tanjakan, mobilku mati mendadak. Kenapa sih ini mobil? Padahal bensinnya masih full juga. Kataku kesal. Bergegas aku langsung menarik rem tangan mobilku. Aku melihat ke sekitarku yang nampak gelap. Hanya ada pepohonan besar di kanan dan di kiriku. Dan suara-suara burung malam yang tak karuan. Kulihat jam menunjukkan hampir pukul 12 malam. Aku mencoba menghubungi orang di rumah. Namun, tak ada yang mengangkat teleponku. Aku mulai mencoba menstarter mobilku lagi. Tapi, mobilku tak kunjung menyala. Sampai tiba-tiba... Pakai kemana nih? Astaga! Terdengar suara seseorang dari belakangku. Ketika aku tengok, berdiri seorang nenek tua di belakangku. Badannya kurus, rambutnya sudah beruban dan ikal. Kepala nenek itu agak miring sedikit. Dan matanya melihat ke arahku. Saat itu, aku cukup kaget. Mau pulang kemana, Nek? Jawabku sambil sedikit terbata-bata karena kaget. Nenek itu mengangguk kecil dan tiba-tiba memegang bahuku dan berkata, seketika aku pun tersentak dengan apa yang dikatakan oleh nenek itu. Kemudian ia tertawa keras. Dan ya Tuhan, seketika nenek itu wajahnya menjadi sangat menakutkan. Matanya hampir mau keluar. Dan dia mengangkat kedua tangannya ke arah wajahku. Namun ketika diangkat, kulihat tangan nenek itu seperti terpotong. Lengan dan jarinya tidak ada. Nenek itu terus tertawa dengan keras. Aku mencoba menyalakan mobilku, namun tetap tidak bisa. Sampai seluruh tubuhku bergetar ketakutan. Dan akhirnya mobilku menyala. Aku pun langsung pergi dari tempat itu dengan cepat. Sampai akhirnya aku tiba di rumahku.
Sesampai di rumah, aku mengambil air minum dan tanganku masih bergetar. Sepertinya aku masih takut dengan kejadian tadi. Ibuku pun terbangun dan melihat keadaanku seperti orang yang habis ketakutan. Aku pun mulai menceritakan kejadian yang aku alami barusan kepada ibuku. Ibuku nampak kaget dan sampai akhirnya dia cerita kalau tadi sore ada sebuah kecelakaan sepeda motor di tanjakan itu. Dan korbannya seorang nenek tua. Tubuhnya mengenai panjang. Aku mulai sedikit tenang malam itu. Aku tahu yang aku lihat itu bukanlah nenek aslinya, tapi sesosok jin yang menyerupai nenek itu. Karena aku tahu pada dasarnya orang yang sudah meninggal tidak akan hidup lagi atau mengganggu manusia. Dari kejadian itu, aku tidak pernah lagi pulang di atas jam 9 malam. Jika boleh jujur, sebenarnya sudah lama aku menyimpan cerita ini. Sampai akhirnya aku mendengar Nightmare Site, di mana aku bisa menceritakan pengalaman ini. Nama aku Tria. Bisa dibilang aku orang yang tidak terlalu percaya dengan cerita-cerita hantu. Menurutku hanya sugesti dan karangan belaka. Terutama untuk orang-orang yang overthinking dan penakut. Namun semuanya berubah ketika aku mengalaminya sendiri. Malam itu aku baru saja pulang dari kampus, menyusuri jalanan Bandung yang cukup sepi. Biasanya menjelang weekend, Bandung macet dengan kendaraan dari luar kota. Tapi entah kenapa malam itu lalu lintas tidak terlalu ramai. Rumahku berada di daerah Manglayang, jadi biasanya aku mengambil jalan tol untuk mempercepatku sampai menuju rumah. Dari arah Bandung, aku mengambil jalan dan langsung masuk ke tol Pasir Koja. Ketika masuk pintu tol, hujan gerimis menyambutku. Agar tidak terlalu hening, di dalam mobil aku menyalakan radio. Ketika itu kulihat jam menunjukkan setengah 12 malam. Baru beberapa kilometer jarakku tempuh, tiba-tiba saja ada yang aneh dari head unit yang ada di mobilku itu. Volume musik di radionya naik turun.
tiba-tiba mengecil sendiri kemudian membesar. Aku masih berpikir mungkin dari sinyal. Tapi ada satu hal lain yang kudengarkan saat itu. Samar kudengar ada suara perempuan. Iya. Namun suara itu tidak seperti suara penyiar. Bahkan suaranya menimpa di atas lagu. Cukup jelas kudengar itu suara perempuan yang sedang bersenandung. Makin lama suara itu semakin jelas dan astaga, aku dikagetkan dengan suara ledakan ban pecah. Seketika saat itu mobil pun terasa berat dan aku melipir ke pinggir jalan. Masih dalam kondisi hujan ketika itu, aku keluar dari mobil dan kau lihat keadaan ban mobilku. Ban depan sebelah kiri pecah. Aduh. Untung nggak sampai parah, masih bisa dikontrol. Aku kembali masuk ke dalam mobil karena saat itu hujan. Dan aku coba menghubungi temanku. Halo, Ki. Sorry banget nih, telepon malam-malam. Gue bisa minta tolong nggak? Ini ban mobil gue pecah nih di tol. Mau ganti tapi gue nggak bawa serep. Lu bisa kesini nggak? Sekalian gue pinjem ban serep mobil lu lah. Sebentar aja. Oke, ntar gue share log titiknya ya. Siap, thank you bro ya. Sorry banget ya, sorry banget. Yo. Untungnya temanku Lucky bersedia membantuku. Sambil menunggu, dan kulihat juga hujan sudah mulai mereda. Aku keluar dari mobil, mengeluarkan dongkrak, ya untuk menghemat waktu saja. Ku dongkrak mobilku dan membuka kunci-kunci di ban. Sampai ketika aku jongkok untuk memasang dongkrak ke kolong mobilku, dari bagian kolong mobil, kulihat sepasang kaki sedang berdiri tepat di pinggir mobilku. Sepasang kaki perempuan. Refleks aku berdiri, melihat ke sebelah dan tidak ada siapa-siapa. Kulihat ke sekitar pun tak ada orang sama sekali. Aku pun buru-buru memasang dongkrak dan membuka kunci-kunci ban. Sambil menunggu Lucky temanku datang. Hingga tiba-tiba, astaga, aku dengar pintu mobilku dibuka, lalu ditutup dengan kencang. Ki? Lucky? Perlahan aku berdiri. Aku
Aku dekati pintu belakang mobilku dan melihat ke arah dalam mobil. Hah? Siapa itu? Kulihat di dalam mobilku ada seorang perempuan yang sedang duduk di jok belakang. Kaca mobilku tidak terlalu gelap sehingga cukup jelas aku melihat perempuan itu mempunyai rambut yang panjang. Perempuannya terlihat duduk dan memainkan rambutnya yang panjang. Bulu kuduku berdiri, merinding seketika itu. Badanku mulai gemetaran tak karuan. Sampai tiba-tiba aku mendengar suara klakson mobil dari belakang. Mengagetkanku dan ternyata itu mobil Lucky yang sudah menepi. Ketika aku lihat lagi ke arah mobil, di dalam itu sudah tidak ada siapa-siapa. Perempuan itu hilang. Aku pun tak ceritakan ini langsung pada Lucky dan segera memasangkan ban pengganti. Singkat cerita, ban serep pun terpasang. Setelah ban mobilku selesai diganti, kami berpamitan. Aku menyalakan mobil dan mulai melaju. Kali ini tidak terlalu kencang, karena kupikir harus menyesuaikan dengan ban ini. Aku tidak mau terburu-buru karena takut ada apa-apa lagi. Baru saja maju beberapa meter, tiba-tiba radio di mobilku yang sebelumnya tidak kunyalakan menyala dengan sendirinya. Dan suara radio itu hanya seperti frekuensi kosong. Namun di antara suara noise frekuensi kosong itu samar memang ku dengar seperti ada suara perempuan yang tertawa. Aku pun mematikan radionya. Namun suara tertawa itu masih terdengar. Dan kini terdengar jelas dari arah belakangku. Ketika aku tengok dari spion tengah, astaga, jelas ada sosok perempuan dengan rambut yang sangat panjang duduk di jok belakangku. Kulitnya putih pucat, matanya terlihat sangat besar, dengan mulut yang menganga dan gigi-gigi tajam seperti taring semua. Kini perempuan itu terdengar bersendandung
Sempat kulihat seluruh tubuhnya basah. Aku masih melanjutkan mobilku dengan perlahan dan tak menengok ke arah spion itu lagi. Kubuka kaca jendelaku agar suaranya samar dengan suara bising di jalanan. Sampai aku pun tiba di pintu tol keluar. Dan ketika aku sadar, sosok itu sudah tidak ada. Jantungku berdegup sangat kencang. Aku menepikan mobilku sebentar di arah dekat pintu keluar tol untuk mengatur nafasku. Begitu aku sudah mulai tenang, Makasih udah anterin saya. ketika aku tengok ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Hanya terdengar suara seorang perempuan cukup berat dan parau berkata seperti itu. Dari sana aku langsung pergi dan buru-buru untuk segera pulang ke rumah. Sebuah pengalaman yang membuatku yakin bahwa kita tidak sendirian.